Stab me? No, I am. Okay, wait. I am the White Death. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gentra Story. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan baik dan penuh semangat. Film ini dimulai dengan adegan dramatis di rumah sakit Tokyo, di mana Yuichi Kimura, yang dikenal sebagai sang ayah, berada di samping tempat tidur putranya, Wataru. Wataru mengalami cedera serius setelah didorong dari atap saat ayahnya tidak ada di sekitar. Kehadiran ayah, Yuichi, juga disebut sang tetua yang diperankan oleh Hiroyuki Sanada, membawa pesan kuat tentang kehadiran dan tanggung jawab seorang ayah untuk melindungi keluarganya. Sang tetua mengingatkan Yuichi tentang perannya sebagai pelindung dan motivator bagi putranya. Karena terdorong oleh rasa bersalah dan tanggung jawab, Yuichi memutuskan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Wataru. Ini menandai awal dari perjalanan Yuichi untuk mencari keadilan dan melindungi keluarganya dari ancaman yang mungkin masih ada. Dengan demikian, film ini membuka jalan untuk aksi balas dendam dan perlindungan keluarga yang kuat. Nah, sekarang kita akan ulas film ini sepengkapnya. Ladybug adalah seorang pembunuh bayaran yang diperankan oleh Brad Pitt. Kembali bekerja setelah cuti panjang, ia merasa bahwa nama Ladybug atau Kepik tidak tepat untuknya, karena ia tidak merasa seberuntung Kepik pada umumnya. Saat itu si Ladybug ini sedang ditugaskan oleh pimpinannya, yaitu Maria Beetle, untuk mengambil tas kerja berisi uang di kereta cepat dari Tokyo ke Kyoto. Namun, sebelum ia bisa menaiki kereta, Ladybug ditabrak oleh Yuichi, yang menyebabkan ia menjatuhkan kunci loker dan tiket keretanya, padahal kunci itu untuk mencari pistol yang disimpan di loker. Terpaksa Ladybug membobolnya. Meskipun Maria bersikeras agar ia mengambil pistol tersebut, Ladybug menolak. Ini menunjukkan bahwa Ladybug memiliki prinsip tertentu dan tidak ingin terlibat lebih dalam kekerasan daripada yang diperlukan. Intinya, dia memang tidak suka menggunakan senjata api, katanya. Saat di dalam kereta itu terlihat ada dua saudara kembar pembunuh bayaran yang unik, yaitu Tangerine dan Lemon. Mereka bekerja untuk bos kriminal yang dikenal sebagai The White Death, dan mereka sedang ditugaskan untuk menjaga putra bos tersebut. Lemon, yang memiliki obsesi terhadap serial Thomas the Tank Engine, yaitu sebuah serial televisi anak-anak yang populer di seluruh dunia. Nah, si Lemon ini sering mengaitkan orang-orang dengan karakter-karakter dari serial itu. Lalu si Tangerine di sisi lain lebih pragmatis, dan ia sedang menjelaskan latar belakang White Death sebagai seorang pengembara Rusia yang bekerja dengan Yakuza sebelum membentuk gengnya sendiri dan mengkhianati Minegishi, pimpinan Yakuza yang telah menganggapnya sebagai keluarga. Worked his way up. One of Minegishi's closest advisors. He ain't to be trusted. Saat menemani putra White Death, kedua saudara itu terlibat dalam perdebatan tentang jumlah orang yang telah mereka bunuh. Mereka membahas tentang salah satu korban yang tidak bersalah, yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah di waktu-waktu. Sebelumnya, perdebatan ini menunjukkan sisi gelap dari profesi mereka. One. So high, near always high everywhere. Wouldn't ya? Lemon memiliki kepribadian yang unik, dan hubungan antara dia dan saudaranya membuat cerita semakin menarik. Selain itu, latar belakang White Death sebagai bos kriminal memberikan gambaran tentang dunia kejahatan yang mereka jalani. Semua ini mempengaruhi misi Ladybug dan interaksinya dengan karakter lain, seperti Yuichi. Yuichi berhasil menemukan petunjuk tentang siapa yang mendorong Wataru dan memutuskan untuk naik kereta untuk mengejar pelaku. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan diserang oleh seorang pembunuh bayaran muda bernama The Prince, yang menyamar sebagai siswi sekolah yang polos. The Prince menggunakan triknya untuk menipu orang-orang dan membuat Yuichi pingsan dengan sengatan listrik. Ketika Yuichi sadar kembali, ia terkejut mengetahui bahwa sebenarnya Wataru yang mendorong dirinya sendiri dari atap untuk memancing Yuichi. Ternyata Wataru memiliki hubungan dengan Lemon dan Tangerine, dan ia ingin Yuichi membantu mendapatkan koper yang berisi sesuatu yang penting untuk White Death. Namun Yuichi tidak percaya dan menodong Prince. Tapi Prince memberikan
ultimatum kepada Yuichi dengan mengatakan bahwa ia memiliki antek di rumah sakit yang siap membunuh Wataru jika The Prince tidak melapor dalam 10 menit untuk memaksa Yuichi agar bekerja sama dan menuruti Prince. Apa boleh buat, Yuichi tak berdaya mendengar itu. Ia akhirnya hanya bisa terdiam menuruti Prince. Kemudian situasi ini memaksa Yuichi untuk menuruti apa yang dikatakan The Prince dan juga terlibat dalam rencana yang berbahaya. Ladybug berhasil merebut koper dari ruang bagasi yang menjadi targetnya, tetapi masalah baru muncul ketika ia bertemu dengan seorang pembunuh bayaran lain yang dikenal sebagai Serigala atau Wolf. Kilas balik menunjukkan latar belakang Wolf sebagai anggota kartel di bawah pimpinan El Saguaro. Ia kemudian menemukan cinta dan menikah, tetapi semuanya berakhir tragis ketika semua orang di pernikahannya diracun, termasuk El Saguaro dan istrinya. Wolf yakin bahwa Ladybug bertanggung jawab atas kematian mereka dan bertekad untuk membunuhnya. Pertarungan sengit antara Ladybug dan Wolf terjadi di gerbong bar kereta. Sayangnya, Wolf akhirnya menusukkan pisaunya ke jantungnya sendiri setelah pisau itu memantul dari koper. You stab me? Oh my God. I don't even know you. I came here for revenge. Sebelum meninggal, Ladybug menutupi luka Wolf dan menghubungi Maria. Ladybug ingin meminta penjelasan pada Maria tentang orang yang merepotkan itu. Maria memberitahu Ladybug bahwa ia kebetulan menjadi pelayan koktail di pernikahan Wolf dan bahwa tequila yang disajikan di sana telah dicampur dengan racun ular boomslong, yaitu ular semak yang sangat mematikan. Ular beracun ini ternyata dicuri dari kebun binatang di Tokyo dan ada di kereta. Informasi ini membuka kemungkinan bahwa ada lebih banyak pelaku dan motif di balik kejadian ini. Lemon bergegas mencari tas yang disembunyikannya di ruang bagasi, tapi kengerian menghampirinya ketika tas itu tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Tangerine sedang berbicara dengan bosnya melalui telepon, memastikan bahwa koper dan anak yang mereka jaga aman dalam pengawasan mereka. Namun, saat pandangan Tangerine jatuh pada Lemon yang tampak panik dan kebingungan, dia segera menutup teleponnya dan bergegas menghampiri Lemon dengan wajah yang penuh tanda tanya dan kekhawatiran. Lemon memberitahu Tangerine bahwa tas koper mereka telah hilang, dan situasi darurat mulai menghantui pikiran mereka. Mereka terbayang betapa marahnya bos mereka jika tahu hal ini. Keduanya berusaha menenangkan diri dan kembali ke tempat duduk mereka, berharap situasi bisa kembali normal. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya membuat darah mereka serasa membeku. Anak bos mereka tergeletak tak bernyawa di tempat duduk dengan mata yang mengeluarkan darah. Putra White Death telah diracuni hingga mati. Mereka segera menutupi wajah putra bos tersebut dan membersihkan darah di matanya, berusaha membuat kesan seolah-olah ia hanya sedang tidur. Mereka berharap dengan demikian, tidak ada yang akan curiga tentang kejadian tragis yang sebenarnya terjadi. Ladybug bertemu dengan Tangerine, tapi Tangerine tidak menyadari bahwa itu adalah Ladybug yang mereka cari. Setelah pertemuan singkat, Tangerine pergi begitu saja. Tangerine kemudian menerima informasi dari seorang anak perempuan, yang ternyata adalah The Prince, bahwa orang yang mereka cari berada di gerbong lain dan menggunakan kacamata hitam. Sementara itu, Ladybug mencari tempat duduk dan kebetulan duduk di depan Lemon. Lemon menerima SMS yang mengabarkan bahwa Ladybug yang mereka cari menggunakan kacamata hitam telah ditemukan. Namun, saat melihat orang yang duduk di depannya, Lemon menyadari bahwa orang tersebut memang memakai kacamata, tapi bukan kacamata hitam. Lemon pun tidak mencurigainya. Ladybug mengakui bahwa dialah yang mengambil koper mereka. Diam-diam, Ladybug mengarahkan pistolnya ke arah Lemon di bawah meja. Namun, Lemon malah mengingatkan Ladybug untuk berbicara lebih pelan karena mereka berada di gerbong senyap. Seorang penumpang lain juga mengingatkan mereka untuk tetap diam. Lemon mengaku tidak mengenal Ladybug, tapi Ladybug mengingatkannya pada sebuah peristiwa traumatis di mana Lemon telah menembak dada kirinya sebanyak 2 kali. Ladybug kemudian mengakui bahwa dialah yang mengambil koper mereka, membuat Lemon semakin terkejut dan penasaran tentang motif Ladybug. Ketegangan antara keduanya meningkat, sementara mereka berusaha untuk tetap diam di gerbong senyap. Namun dalam posisi diam, sebenarnya mereka sedang berjibaku untuk saling berusaha untuk mengalahkan tanpa membuat gaduh. Dan berakhir dengan Lemon yang tertunduk di meja setelah dipukul dengan laptop.
Have the cups. Ladybug mengisi air mineral dengan bubuk obat tidur, kemudian meletakkannya di meja. Setelah itu, ia menelepon Maria dan mengatakan bahwa ada orang lain yang bermain di kereta itu, termasuk si kembar yang sebenarnya sangat tidak identik. Sementara itu, Tangerine harus turun di pemberhentian berikutnya untuk bertemu dengan anak buah White Death dan meyakinkan mereka bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Wave to your He's a fucking happy chappy, ain't he? Serang berapa lama, Tangerine menemukan Ladybug dan langsung menyerangnya. Yakin bahwa Ladybug adalah dalang di balik kematian putra White Death. Pertempuran sengit pun terjadi. Perkelahian mereka sempat terhenti karena ada seorang pramugari kereta yang masuk. Sorry, excuse me. Lalu mereka lanjut lagi, dan keduanya hampir terlempar keluar kereta ketika Ladybug membuka pintu darurat. Namun, mereka berhasil kembali masuk ke dalam kereta. White Death kemudian mengutus anak buahnya untuk memastikan kondisi Copper dan putranya demi menghindari keributan. Ladybug dan Tangerine berpura-pura menjadi saudara dan menggunakan koper palsu. Namun, rencana mereka gagal ketika Ladybug secara tidak sengaja membuka koper tersebut, sehingga penyamaran mereka terbongkar. Mereka pun terpaksa berlari kembali ke kereta. Setelah pertarungan lainnya, Ladybug menendang Tangerine keluar kereta, tetapi Tangerine berhasil melompat kembali ke dalam kereta sebelum kereta bergerak terlalu cepat. But they were buying it. They were... Sementara itu, Lemon bertemu dengan Yuchi dan Prince. Namun, Lemon segera menyadari bahwa keduanya tidak memiliki motif yang baik. Lemon menembak Yuchi, tetapi ia tetap waspada terhadap Prince karena tidak mempercayainya sepenuhnya. Sayangnya, Lemon meminum air yang telah dicampur obat bius dan akhirnya pingsan. Prince kemudian menembak Lemon di dada dan menyembunyikannya bersama Yuchi di kamar mandi kereta. Ladybug bertemu Hornet yang menyamar di kereta sebagai karakter anime sebelum bertukar pakaian dengan gadis penjual konsesi. Dialah yang mencuri ular Boomslong dari kebun binatang dan menggunakan bisanya untuk membunuh korbannya. Karena bisa itu dapat membekukan darah dan membuat korban berdarah dari setiap lubang pori-pori. Dan si Hornet inilah yang meracuni semua orang di pernikahan Wolf karena dia juga hadir di sana sebagai koki pastry. Ketika Ladybug mengetahui hal ini, dia langsung berkelahi dengan Hornet yang ternyata ada di sana untuk menagih pembayaran. Hey, bitch. Stop! Lady, you can have... Hornet mencoba menusuk Ladybug dengan jarum suntik berisi bisa. Tetapi Ladybug berhasil menghindar dan membalas dengan menusuknya menggunakan sisa bisa yang ada. Kemudian, Hornet mencoba memberikan antibisa untuk diri sendiri, namun Ladybug lebih cepat mengambilnya dan menusukkan suntikan itu ke leher sendiri. Sehingga stok penawar racun habis. Setelah itu, Ladybug menyaksikan Hornet merangkak pergi hingga akhirnya mati. Tangerine menemukan mayat Lemon di kamar mandi dan langsung mencoba mengejar pembunuhnya. Ia kembali berbicara dengan White Death yang mengungkapkan bahwa ia telah membeli semua tiket terakhir ke Kyoto untuk mengurangi jumlah orang di kereta. Tangerine kemudian bertemu dengan Prince dan hampir tertipu olehnya. Tapi ia curiga ketika melihat stiker karakter Diesel dari Thomas yang ditinggalkan Lemon, yang membuatnya sadar bahwa Prince adalah penjahat sebenarnya. Sebelum Tangerine bisa membunuh Prince, Ladybug menemukannya lagi dan langsung menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi dan berakhir dengan Ladybug menembak leher Tangerine, membuatnya kehabisan darah sebelum sempat memperingatkan Ladybug tentang Prince. Thing on you. Ladybug akan menurunkan Prince, tapi Prince tetap di kereta, beralasan tasnya tersangkut di kursi. Prince masih tidak menyadari rencana sebenarnya si Prince ini.
Lalu sang tetua naik kereta setelah mendengar percakapan Prince dan curiga ada yang tidak beres. Ketika ular Boomslong menggigit Ladybug, sang tetua bertindak dan menghadapi Prince yang bersiap untuk membunuh Wataru. Sang tetua telah mempersiapkan pembunuh bayarannya yang menyamar sebagai perawat untuk mengantisipasi situasi ini. Pembunuh bayaran itu membunuh Antek Prince, dan Prince melarikan diri. Setelah itu, sang tetua berbicara dengan Ladybug tentang nasib dan bagaimana segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Membuat Ladybug merefleksikan tentang kepercayaannya sendiri. Sang tetua juga menceritakan tentang masa lalunya sebagai orang kepercayaan Minegishi sebelum dikhianati oleh White Death yang menyebabkan kematian istrinya. Hal ini memicu keinginan balas dendam sang tetua terhadap White Death. Not to trust this. Ash and blood. Sementara itu, Yuichi dan Lemon terbangun. Dengan Lemon mengenakan rompi anti peluru yang menyelamatkannya dari tembakan sebelumnya. Melihat Tangerine sudah mati, Lemon menjadi marah dan ingin mengejar Ladybug untuk membalas dendam. Namun, Yuichi dan sang tetua meminta Lemon menunda balas dendam dan bekerja sama dengan mereka untuk menghadapi White Death. Kereta tiba di Kyoto saat White Death bersiap untuk naik. Prince menghadapinya dan terungkap bahwa mereka adalah ayah dan anak. White Death mencoba menarik perhatian Prince, yang merupakan putra kesayangannya, dan berusaha membuatnya bunuh diri dengan pistol yang telah dipasang jebakan. Namun, Prince hanya menghindar dan tidak mencoba membunuhnya. Sementara itu, di luaran kereta, yang lain menghadapi anak buah White Death berusaha membuka koper yang telah diatur sedemikian rupa. White Death kemudian menjelaskan bahwa semua orang di kereta itu sengaja diatur olehnya untuk bertemu dan terlibat dalam situasi ini. Ia ingin membalas dendam atas kematian istrinya Jahana Wachis, yang tewas dalam kecelakaan mobil yang merupakan upaya pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Dalam upayanya membalas dendam, White Death memasang jebakan pada koper yang akan meledak. Ketika Lemon berhasil menyalakan kembali kereta, koper itu meledak. Feeling about this. Fine. Sang tetua bertarung melawan White Death di kereta, sementara Ladybug dan Lemon melawan antek-anteknya. Kereta melaju tak terkendali, membuat situasi semakin berbahaya. Ketika mereka berhasil membunuh sebagian besar antek, Ladybug mencoba menginjak rem darurat untuk menghentikan kereta. Sayangnya, Lemon terlempar keluar kereta bersama antek terakhir saat kereta melewati jembatan. Sebelum White Death bisa membunuh sang tetua, Ladybug akhirnya berhasil menginjak rem, sehingga kereta melambat. Sang tetua memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuk White Death hingga hampir mati. Kereta yang tidak terkendali akhirnya tergelincir dan menabrak sebuah kota, menyebabkan kerusakan besar. Situasi menjadi kacau, tetapi sang tetua dan Ladybug berhasil selamat dari kekacauan besar. Setelah itu, para pria yang selamat keluar dari kereta. White Death mencoba mengeksekusi Ladybug. White Death menembakkan pistolnya, tapi pistol itu meledakkan separuh kepalanya sendiri. Sementara itu, Prince mencoba menghabisi Ladybug dan keluarga Kimura. Tapi tiba-tiba, ia tertabrak truk yang membawa jeruk keprok. Setelah kejadian itu, Maria datang untuk menyelamatkan Ladybug dan membantunya melarikan diri dari tempat kejadian. Ladybug kemudian meninggalkan keluarga Kimura dan bersiap untuk melanjutkan hidupnya dengan pandangan yang lebih positif. Namun, kebahagiaan Ladybug tidak berlangsung lama karena sebuah tiang telepon jatuh menimpa mobil Maria, memaksa mereka untuk berjalan kaki. Saat akhir film terlihat Lemon yang dari kereta dan selamat karena jatuh di sungai, hingga membajak truk jeruk untuk membalas dendam terhadap Prince dan menabraknya. Oh, jadi yang nabrak itu Lemon. Saya kira bukan kesengajaan. Begitulah teman-teman ulasan film pada kali ini. Tetap selektiflah saat berkenalan dengan seseorang, karena orang yang terlihat baik terkadang menusuk dari belakang. Tetap semangat dan terus support channel ini dengan tekan like, komen positif,
dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video-video epic lainnya. Dan terima kasih.